Bismillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi ini di Masjid Nidaul Fitrah Sidoarjo. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Ada Apa Dengan Riba. Dan insyaallah pembahasan kita akan memahami tentang apa makna riba ada 73 pintu. Kalimat yang sangat ma'ruf di masyarakat, terutama bagi mereka yang sangat merasa takut dengan yang namanya riba. Ada orang yang bertanya ke saya, dalam bahasa riba punya 73 cabang. Lalu beliau minta, bisa enggak Anda jelaskan 73 cabang itu rinciannya apa saja? Ada 73, kita sebutkan sebanyak 73. Mungkin sekitar 2016 atau 2015 pertanyaan itu. Dan saya nggak bisa nyebutkan. Kalau kita nyebutkan, coba sebutkan macam-macam riba. Ada berapa, Pak? 1. Pintu riba ada berapa coba? 1. Utang. 2. Gadai. 3. Leasing. 4. Kartu kredit. 5. Apa lagi? Hah? Arisan. Arisan termasuk? Arisan, ya sudah, arisan. Terus asuransi. Hah? Koperasi. Talangan haji. Bank. Bank ada banyak pintu di dalam bank, ya. Jadi kita kalau disuruh untuk merinci ada 70 sekian pintu, coba Anda sebutkan. Kita untuk nyebut 10 aja kesulitan. Sementara kalau tidak tahu, bisa jadi kita masuk ke dalamnya tanpa sadar. Maka saya waktu ditanya seperti itu, saya kesulitan untuk menyebutkan, membuat saya pengen melihat seperti apa sih keterangan para ulama tentang 73 pintu itu. Coba kita lihat beberapa riwayat berikut. Ada banyak redaksi hadis yang menyebutkan bahwa riba itu memiliki 73 pintu. Di antaranya, pertama, riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Ar-riba 73 baban." Riba itu ada 73 pintu. Dan teksnya dengan tegas mengatakan demikian. Ar-riba 73 baban. Riba ada 73 pintu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain masih di Sunan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ar-riba 70 huban." Riba itu ada 70 dosa. Aisaruha ayyankihar rajulu umma. Yang paling ringan seperti seseorang menikah dengan ibunya. Menikah dengan ibu itu sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak. Sehingga hakikatnya apa? Zina. Maka yang dimaksud seperti seorang menikah dengan ibunya, artinya dia berzina dengan ibunya. Tidak ada mahram yang paling kuat melebihi ibu. Karena itu
ketika ada seorang lelaki yang mengatakan kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku, disebut dengan apa? Zihar. Disebut dengan zihar. Allah katakan dalam Al-Quran berkaitan dengan orang yang zihar sebagai orang yang mengucapkan kalimat dusta. Sehingga bagaimana mungkin istri yang halal bagi seorang suami disamakan dengan wanita yang paling haram bagi seorang anak lelaki, yaitu ibunya. Maka digambarkan seperti berzina dengan ibu, karena mahram tertinggi itu ibu. Dialah yang melahirkan kamu, kamu keluar dari rahimnya. Selanjutnya, yang kedua, riwayat Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan redaksi yang lebih panjang. Ar-riba 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu ayyankihar rajulu ummah. Yang paling ringan seperti seseorang menikahi ibunya. Wa inna arbar riba, dan sesungguhnya riba yang paling parah, irdur rajulil muslim, yaitu mencemarkan kehormatan seorang muslim, tidak menjaga nama baik seorang muslim. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Yang ketiga, riwayat Tabrani dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, Ar-riba 72 baban. Riba itu ada 72 pintu. Adnaha mithlu ityanir rajuli ummah. Yang paling ringan seperti seorang lelaki mendatangi ibunya. Maksudnya berzina dengan ibunya. Wa inna arbar riba, dan sesungguhnya riba yang paling parah adalah istitalatur rajuli fi irdi akhihi, seseorang membeberkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat. Al-Awsat itu singkatannya. Nama panjangnya Mu'jam Al-Awsat. Karena Tabrani punya Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam As-Saghir, pertengahannya Mu'jam Al-Awsat. Kumpulan hadis, ada yang kumpulan besar, kumpulan kecil, ada kumpulan pertengahan. Baik, di semua dalil atau riwayat yang tadi kita kumpulkan, ada berapa angka yang Anda dapatkan? 3, 70, 72, 73. Ada 3 redaksi yang menyebutkan angka yang berbeda. 70 pintu, 72 pintu, 73 pintu. Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Hayat As-Sindi. Angka yang disebutkan dalam hadis bukan untuk pembatasan, akan tetapi untuk menunjukkan banyak jumlahnya. Untuk menunjukkan banyak jumlahnya. Riba itu jumlahnya banyak. Ini bukan. Untuk menunjukkan riba itu jumlahnya banyak. Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah, beliau mengatakan, wal muradu at-takthir dun at-tahdid. Yang dimaksud riba itu ada 70 sekian pintu. Maknanya adalah untuk menjelaskan jumlahnya banyak. Pintu riba itu jumlahnya banyak. Dun at-tahdid bukan dalam rangka membatasi angka. Wa bihi yadhharu at-tawfiq baina hadzal hadits wal hadits al-ati. Sehingga kita bisa mengkompromikan, menyelaraskan antara satu hadis yang tadi sudah kita baca dengan hadis berikut ini. Lalu Muhammad Hayat As-Sindi menyebutkan beberapa hadis. Dan kita bisa memahami ini karena menurut orang Arab, ketika mereka hendak menyebutkan sesuatu yang banyak, mereka menggunakan angka 70. Makanya sering dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW menyebutkan angka 70. Ini punya 70, ini dipegangi oleh 70 malaikat, 70 ribu
dan seterusnya, untuk menunjukkan makna banyak. Selanjutnya kita bahas bagian ini, rincian 70 pintu riba. Baik, Anda mulai ngantuk teman-teman? Kajian habis subuh ya, yang belakang nyender-nyender terus merem. Kita perlu tahu aneka rincian potensi dosa. Tujuannya apa? Biar bisa menghindari. Karena kalau orang tidak tahu apa saja rincian sebuah maksiat, maka bisa jadi dia akan terjerumus tanpa sadar. Karena itu begini ya, dalam pembahasan maksiat, para ulama itu menggunakan metode dirinci. Sedangkan dalam pembahasan hal yang halal itu sifatnya dibuat global. Dalam urusan maksiat, metodenya itu dirinci. Apa saja yang nggak boleh dirinci. Ini. Kalau yang halal, sisanya sudah. Dan Al-Quran juga mengajarkan demikian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum alaihi. Allah telah memberikan rincian apa saja yang Allah haramkan bagi kalian. Coba lihat di surat Al-An'am ayat 119. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Kenapa kalian tidak mau makan binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah? Padahal Allah telah memberikan rincian kepada kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian. Illa ma turirtum ilaihi, itu pun dalam kondisi terpaksa kalian boleh mengkonsumsinya. Jadi kalau dalam urusan haram, urusan maksiat itu dirinci. Yang enggak boleh itu apa saja. Karena itu misalnya dalam pendidikan tauhid, kita anti syirik, kita enggak boleh berbuat syirik. Kalimat itu kan umum ya. Anda bawa kalimat ini di tempat orang melakukan kesyirikan, mereka akan menerima. Ya, misalnya ada sebuah masjid itu dibangun di sebelah timur kuburan, dan makamnya sering diziarahi. Lalu Anda diundang untuk khutbah Jumat. Anda berkhutbah, kita sebagai muslim wajib meninggalkan kesyirikan, kita anti syirik. Di sebelah masjid ada orang nyekar, dia gak bakalan tersinggung. Karena semua orang muslim sepakat syirik itu haram, syirik gak boleh, sepakat ya. Tapi apakah perbuatan dia itu syirik? Nah barulah bagian itu yang mereka gak terima kalau kemudian dikatakan syirik. Kalau syirik itu haram, kita harus jauhi syirik, semua sepakat. Oleh karena itu dakwahnya Ahlussunnah berkaitan dengan masalah syirik dirinci. Terus syirik itu apa saja? Nah, syirik itu seperti ini, 1, 2, 3, banyak sekali rinciannya. Makanya Anda pernah belajar Kitabut Tauhid? Syekh Muhammad, Kitabut Tauhid ya, itu aslinya kitab syirik. Karena isinya itu contoh-contoh kesyirikan. Dilarang pakai jimat, dilarang pakai ini, tidak boleh pakai ini, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian tawassul dengan cara yang salah. Kemudian apalagi masalah syafaat dan seterusnya. Di Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad, judulnya Kitabut Tauhid, tapi isinya kitab syirik. Karena isinya cuma menyebutkan contoh-contoh kesyirikan. Sebab yang namanya maksiat itu dirinci. Yang namanya maksiat itu dirinci. Berbeda dengan hal mubah. Kalau hal mubah sifatnya apa? Dibuat global. Hukum asalnya mubah. Kayak apa saja yang mubah itu? Sebutkan satu-satu. Wah terlalu banyak nanti.
Pokoknya kamu kenal yang dilarang, sisanya boleh. Karena itu dalam Al-Quran Allah tidak memberikan rincian binatang yang dibolehkan, tapi yang dilarang ada. Hurrima alaikum al-maitah wad-dam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagi kalian makan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih untuk selain Allah. Khamr diharamkan. Sehingga untuk hal yang diharamkan sifatnya rinci. Tapi untuk hal yang mubah Allah berikan penjelasan global. Hukum asal binatang halal, mubah, walaupun tidak disebutkan rinciannya. Begitu ya. Nah, kemudian mengenali rincian maksiat. Mengenali rincian maksiat. Apa tujuannya? Agar bisa menghindari. Sebagaimana kata pepatah yang ma'ruf yang sering kita dengar, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi dalam rangka untuk dihindari. Karena siapa yang tidak kenal keburukan, bisa jadi dia akan terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Baik. Sehingga ada beberapa karya ulama ahlu sunnah yang bertemakan kumpulan dosa besar. Contohnya Al-Kabair. Karya siapa? Siapa yang penulis Al-Kabair? Az-Zahabi. Al-Kabair karya Az-Zahabi. Isinya kumpulan-kumpulan dosa besar. Ini ngapain kita kok ngumpulin dosa? Memberi penjelasan tentang apa saja yang berstatus sebagai dosa. Karena kalau tidak tahu bisa jadi terjerumus tanpa sadar. Baik. Sekarang coba kita bahas bagian ini. Rincian 70 pintu riba. Kami tidak menjumpai keterangan seorang pun ulama yang menyebutkan rincian 70 riba itu. Bahkan dalam fatwa Syabakah Islamiyah di bawah bimbingan Dr. Abdullah Al-Faqih, dan ini di bawah Kementerian Agama Qatar, di bawah Kementerian Agama Negara Qatar. Ketika membahas masalah pintu-pintu riba dinyatakan lam najid man tu'arridu min ahlil ilmi li ta'yini hadhil abwab wa ta'dadiha. Kami tidak menjumpai seorang pun ulama yang menyebutkan dan merinci apa saja pintu-pintu riba itu. Nah, kalau sekelas lembaga fatwa yang ada di Qatar, dan itu kumpulan banyak ulama, dan di sana kebanyakan yang menjadi ulama peneliti di Syabakah Islamiyah itu berasal dari Mauritania, Shinkiti. Seperti Syekh Abdullah Al-Faqih, itu beliau Shinkiti, berasal dari Mauritania. Baik, sekelas lembaga fatwa seperti ini, beliau mengatakan kami tidak menjumpai adanya keterangan ulama yang menegaskan rincian 70 pintu riba itu apa saja. Nah, kalau sekelas lembaga fatwa itu nggak tahu, apalagi kita yang penelitiannya tidak lebih serius dibandingkan penelitian mereka. Nah, kembali kepada pernyataan tadi. Pintu riba ada banyak jumlahnya, diungkapkan oleh hadis dengan sebutan 73, 72 atau 70 pintu. Mengapa pintu riba jumlahnya banyak? Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengenal riba dalam makna sempit dan riba dalam makna luas. Sekarang saya mau tanya, masih ingat gak ya? Apa makna riba secara bahasa? Angkat tangan. Apa Pak? Tumbuh dan berkembang. Masya Allah, dapat hadiah. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya,
Apa makna riba dalam arti istilah? Ada dua, makna luas dan sempit. Apa makna riba dalam arti yang sempit? Itu makna luas. Semua transaksi yang dilarang oleh syariat. Masya Allah, dapat hadiah. Yang ngantuk angkat tangan. Apa makna riba secara istilah dalam arti yang sempit? Nah, tambahan. Tambahan apa Pak? Tambahan itu banyak Pak. Tambahan karena penundaan. Bisa, Masya Allah, dapat hadiah. Alhamdulillah. Dah. Jika kita melihat jenis riba dalam makna sempit, macam riba cuma 3. Riba utang, riba fadl, riba nasi'ah. Itu yang kita kenal, dan itulah yang dibahas dalam kajian tentang riba. Sementara makna riba dalam arti luas mencakup semua transaksi yang diharamkan oleh syariat. Dan ada kemungkinan 70 pintu riba itu yang jumlahnya banyak tadi mencakup riba dalam makna yang luas. Riba dalam makna luas pengertiannya apa? Semua transaksi yang dilarang oleh syariat. Baik, insyaallah bisa dipahami jemaah. Nah, ada angka yang terkadang oleh sebagian ulama itu dicari rinciannya. Anda kalau saya kasih tugas mau nggak ngerjain? Saya ulang, kalau bapak ibu saya kasih tugas ngerjain mau nggak? Hah? Kayaknya ragu ini. Mau ngerjain? Nah. Iman ada berapa cabang? Iman ada 70 sekian cabang, 70-an cabang. Begini ya. Penjelasan 70-an cabang kalau dalam hadis itu tidak dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuma menyebutkan batas atas, batas bawah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Cabang yang paling atas ikrar la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan rasa malu salah satu cabang iman. Tengahnya ini kan masih banyak nih. Batas atas, batas bawah, yang lainnya mana? Di hadis enggak disebutkan. Nah, sekarang tugasnya. Sebutkan 10 cabang iman yang bisa Anda cari dari Al-Quran. Sanggup insyaallah? Cari di Quran cabang iman itu apa saja. Sebutkan 10. 73 kan banyak ya. Nah, yang seperti ini ada sebagian ulama yang beristihad untuk mencari. Karena Rasulullah SAW menyebutkan iman ada 70 sekian cabang. Dan mereka mencari dalam jumlah banyak itu rinciannya apa saja. Dicari oleh para ulama, jadilah beberapa karya. Anda saya kasih tugas cari 10 saja. Cukup dari Al-Quran, kalau dari hadis mungkin kan sulit. Hadis nyarinya di mana Pak? Sahih Bukhari Muslim juga belum tentu bisa baca maknanya. Maka dari Al-Quran saja. Insya Allah sanggup ya. Besok sepi nanti kalau wedi ditanya tugasnya. Baik, belajar butuh komitmen, tidak boleh memanjakan diri. Karena kalau belajar sambil bermanja-manja itu nggak mungkin bisa berhasil ya. Tapi kalau saya siap dengan tantangan, insya Allah akan ada hasil. Kita lanjutkan. Tadi disebutkan bahwa arbar riba, di antara bentuk riba yang paling parah adalah mempermalukan irda kulli muslim, mempermalukan kehormatan seorang muslim. Riba yang paling parah adalah merusak kehormatan seorang muslim. Apa sih maknanya?
Hadis ini menjelaskan perbandingan dampak buruk. Hadis ini menjelaskan perbandingan dampak buruk. Karena membeberkan kehormatan orang lain, yang itu bahayanya sangat besar, melebihi bahaya riba. Dengan pertimbangan, orang yang makan riba mungkin saja bertobat, sementara orang yang mempermalukan kehormatan orang lain bisa jadi dia gak mau tobat. Bahkan dengan bangganya dia pertahankan cara seperti itu. Karena begini, orang bisa merasa lebih mulia, satu, dengan prestasi yang dia punya, atau yang kedua, nginjak temannya, sehingga dia akan merasa mulia karena samping kanan kirinya direndahkan. Karena itulah ketika orang gak punya prestasi, biar kelihatan mulia, nginjak temannya. Begitu ya. Kalau dia punya prestasi, cukuplah dengan prestasi itu dia mulia. Ketika dia gak punya prestasi, dia nginjak temannya. Maka terkadang orang tidak mau bertobat ketika membeberkan kehormatan orang lain. Termasuk juga membeberkan kehormatan orang lain bisa menimbulkan permusuhan di tengah masyarakat, sehingga bahayanya meluas. Sementara orang yang makan riba, madaratnya lebih terbatas pada pribadinya. Imam Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan, ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-istitalata fi irdil muslim minar riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dosa mempermalukan orang lain itu sebagai riba. Li'anna dararaha 'azimun, karena mempermalukan orang lain bahayanya itu besar. Wa tusabbibu fitnatan wa naza'atin wa fasadan fil mujtama', bisa menjadi sebab pemicu fitnah, aneka sengketa dan kerusakan di tengah masyarakat. Wa syahna, permusuhan di antara mereka. Idza balagha syahsu ma qalahu fil akhar, ketika sudah tersebar ke orang lain, apalagi sudah tersebar ke yang bersangkutan. Misalnya si A menghina si B di depan si C, berita itu sampai ke si B. Wah, makin emosi dia. Akhirnya terjadilah permusuhan. Baik. Contohnya apa, Pak? Ngerasani orang, ghibah ya. Ghibah itu perlu enggak minta maaf kepada yang digibah? Anda ghibah, objek ghibahnya ada di sana, di jauh. Selesai Anda ghibah, Anda merasa bersalah. Apakah perlu memberitahu yang dighibah? Coba googling dulu, Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Apakah orang yang ghibah lalu dia bertobat, dia harus minta maaf kepada yang dighibah? Harus atau tidak? Ya, tergantung. Jika yang dighibah tahu, bocor ya, berita ghibahnya bocor, minta maaf. Karena kalau enggak akan jadi permusuhan berkepanjangan. Tapi kalau yang dighibah enggak tahu, jangan minta maaf. Karena justru menjadi pemicu permusuhan. Sehingga kalau Anda datang, Mas, mohon maaf ya, ada apa? Pokoknya saya mohon maaf, kamu harus maafkan. Nah, apa? Kamu harus memaafkan dulu. Nah, belum menyebutkan kesalahan, nyuruh minta maaf, atau nyuruh dia memaafkan. Ya sudah, kamu janji maafkan ya, saya mau cerita, tapi janji memaafkan. Apa dulu? Baiklah, saya berjanji memaafkan. Barulah dia nyebut kesalahannya. Aku kemarin ngambil duitmu. Oh, berarti kamu yang selama ini. Emosi enggak dia? Emosi. Enggak, saya enggak maafkan. Loh, kan tadi sudah janji memaafkan. Itu maksud di depan. Hal yang sama juga terjadi pada ghibah.
Kalau kemudian belum bocor, Anda jangan minta maaf. Terus solusinya gimana, Pak? Itu kan dosa. Anda memuji orang yang bersangkutan di majelis ghibah yang sama. Sehingga waktu Bapak ketemu sama si A, si B, C, terus ghibah. Sudah? Maka dalam waktu yang bersamaan Anda puji orang yang dighibah. Tapi Pak, majelisnya sudah bubar. Berarti besok kalau ketemu A, B, C, D lagi, puji orang yang dighibah. Sebagai bentuk pembelaan terhadap orang yang dighibah. Karena orang yang dighibah itu enggak ada yang bela nih. Saat dia jadi korban ghibah, satu komplotan ghibah ini ada yang bela nih enggak? Enggak ada. Makanya disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an seperti makan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian senang untuk makan bangkai saudaranya? Jadi dianggap seperti orang mati karena enggak ada yang bela nih. Nah, makna kenapa membeberkan kehormatan orang lain itu disebut sebagai riba yang paling parah di sini adalah penjelasan perbandingan dosa. Dosa membeberkan kehormatan orang lain dilihat dari sisi pengaruhnya bisa lebih luas daripada riba. Karena nanti gedok tular akhirnya jadi viral. Terutama mohon maaf, kalau orang membeberkan kesalahan orang lain lewat medsos, Masya Allah, tinggal klik sudah nanti nyebar kemana-mana. Karena itu tolong diwaspadai ya. Jangan membeberkan kesalahan orang lain. Tapi cara meredam kesalahan orang adalah menasehati orang yang bersangkutan. Dan ini sekaligus nasihat bagi saya pribadi, juga bagi para dai dan asatidzah. Mereka kalau ngomong di tempat umum tentu saja pengaruhnya lebih luas dibandingkan orang awam yang ngomong di tempat umum. Sehingga kalaupun mengkritisi dai yang lain, ustadz yang lain, tentu saja di situ aturannya lebih ketat dibandingkan sebatas mengkritisi kesalahan selain dai. Karena ini menyangkut masalah apa? Masalah nuansa dakwah. Sehingga ada model yang suka bikin ontran-ontran ya. Ontran-ontran rame-rame gitu. Ini perlu belajar tentang bagaimana cara untuk menenangkan masyarakat. Baik. Selanjutnya kita bahas tentang mengapa membeberkan kehormatan orang lain bisa disebut riba. Karena makna bahasa dari kata riba adalah tambahan. Sehingga semua bentuk tambahan yang melebihi apa yang Allah halalkan bisa disebut riba dalam makna bahasa. Imam Ibnu Baz rahimahullah pernah mengatakan, "Far-riba laisa khasan bil bai'i wasyira'i faqat." Riba itu tidak hanya terbatas untuk jual beli saja, bal yakunu fil ma'asi wal mukhalafat wat ta'adi, mencakup semua jenis maksiat, penyimpangan dan tindak melampaui batas kepada sama manusia, bil ghibah wan namimah, baik dengan ghibah maupun adu domba. Karena di situ ada makna az-ziyadah ala ma abahallah, melebihi dari apa yang Allah mubahkan, melebihi dari apa yang Allah izinkan. Nas'alullah al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Faqad arba bi ziyadatihi ala ma abahallahu lahu hatta waqa'a fil haram. Dia telah melakukan praktek riba dengan tambahan melebihi dari apa yang Allah bolehkan sehingga dia terjerumus ke dalam yang haram. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan tentang makna hadis 73 pintu riba. Baik, kita ulang lagi ya biar nempel. Ada berapa angka tentang pintu-pintu riba? 3, sebutkan. 70,
72, 73. Baik. Menurut Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, makna dari angka ini apa? Untuk menjelaskan jumlahnya banyak, bukan untuk pembatasan. Sudah? Apa saja rincian 70-an riba tadi? Rangpeng rendah seperti berzina dengan ibunya. Yang paling tinggi membeberkan, merusak kehormatan seorang muslim. Terus rinciannya apa saja? Tidak ada penjelasan ulama tentang itu, ya. Sehingga jumlah banyak itu kira-kira mencakup apa? Semua transaksi yang haram dalam Islam. Dan itu merupakan makna riba secara istilah dalam arti yang luas. Insyaallah sampai di sini paham ya? Baik. Selanjutnya, mengapa membeberkan kehormatan seorang muslim disebut riba? Dari sisi tinjauan bahasa. Kata riba secara bahasa artinya apa? Tambahan. Maka membeberkan kehormatan seorang muslim, kata Syekh bin Baz, masuk riba karena dia melebihi dari apa yang Allah izinkan, melebihi dari apa yang Allah mubahkan. Maka karena ada unsur melebihi dari apa yang Allah mubahkan, status perbuatannya dimasukkan kategori riba. Karena sejalan dengan makna bahasa dari kata riba. Insyaallah jelas ya? Jelas 11. Insyaallah. Karena ngantuk itu seperti saklarnya terbuka gini ya. Jadi setrume arep mlebu iki ra iso, Pak. Kalau tidur itu yang sudah terbuka total. Kalau ngantuk itu masih kayak gini. Kadang saya dengar tapi sambil ngantuk-ngantuk dikit gitu. Itu masuk nggak kira-kira? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Orang ngantuk itu nggak masuk. Ya, saklarnya terbuka dikit ini. Jadi strumnya mungkin ada yang nyandak dikit tapi nggak maksimal. Ya. Kalau merem ya itu sudah ini, putus kabelnya. Baik. Memang demikianlah tantangan ketika orang belajar di waktu subuh. Jadi ustadznya itu ngajari orang ngantuk. Dan terkadang menular, melu ngantuk. Maka tolong Anda bertahan, jangan sampai ngantuk ya. Biar saya tidak ketularan ngantuk. Kita lanjutkan. 3 penggunaan istilah riba dalam hadis. 3 penggunaan istilah riba dalam hadis. Dalam hadis terkadang kita menjumpai istilah riba digunakan untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan transaksi manusia. Seperti Nabi SAW menyebut mencemarkan nama baik orang lain sebagai bentuk riba yang paling parah. Maka jika kita simpulkan penggunaan riba dalam hadis ada 3 makna. Riba secara bahasa, riba dalam arti yang luas, riba dalam arti yang sempit. 3 ini. Contoh riba dalam makna bahasa apa Pak? Penyebutan membeberkan kehormatan orang lain termasuk riba. Nah, itu riba dari sisi apa? Bahasa. Riba dari sisi makna bahasa. Riba secara bahasa artinya tambahan. Nabi SAW menyebut suatu perbuatan sebagai riba karena mengandung makna tambahan. Di antaranya dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna min arbar riba al-istitalata fi 'irdil muslim bighairi haqqin." Di antara bentuk riba adalah yang paling parah mempermalukan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Tambahan yang dimaksud adalah semua bentuk tambahan yang melebihi apa yang Allah halalkan. Dan tadi kita sudah bahas dari keterangan Syekh bin Baz rahimahullah. Selanjutnya, riba secara istilah dalam makna luas.
Riba secara istilah dalam makna luas artinya semua transaksi yang haram dan penghasilan yang haram. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, kita menyebutkan keterangan sahabat Ibnu Abi Aufa tentang celaan beliau kepada orang yang melakukan transaksi najash. Masih ingat transaksi najash? Apa yang dimaksud dengan jual beli najash? Bukan, ijan sendiri, najash sendiri. Silakan Pak. Berpura-pura menawar barang, terus? Tidak ada niat untuk, iya, berpura-pura itu nggak ada niat serius, tapi ada tujuan di balik itu. Mengelabui pembeli yang asli, berpura-pura menawar barang untuk menipu pembeli yang asli. Itulah najash. Ya mungkin mirip seperti di tempat kita belantik sapi. Tahu belantik? Ya. Megang ekor aja sudah bisa mengubah harga sapi. Orang yang melakukan transaksi najash dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wala tanajashu." Janganlah kalian melakukan praktek najash. Ada keterangan Umar tentang jual beli ijon. Makna kata riba yang mereka maksud adalah transaksi yang haram dalam Islam. Makna ini juga bisa kita jumpai dalam hadis dari Jabir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, atau Jabir pernah mengatakan, ghabnul mustarsil riban. Pembodohan terhadap orang yang tidak tahu harga adalah riba. Jadi mustarsil itu seperti ini. Ada namanya jual beli mustarsil. Jual beli mustarsil itu dua-duanya nggak ngerti rego, dua-duanya nggak tahu harga, baik penjual maupun pembeli. Mas, mau beli HP saya enggak? Nah, berapa? Sebentar dulu, tak cek dulu di Shopee. Nah, dia cek di Shopee. Penjualnya enggak tahu, pembelinya juga enggak tahu. Ya sudahlah, gini aja, kita pakai harga marketplace. Oke, deal ya, pakai harga marketplace. Nah, terus sama-sama ngecek di marketplace. Ada dua kemungkinan, antara menyenangkan penjual atau menyenangkan pembeli. Setelah dicek di marketplace, wah, HP bekasnya kayak gini kok murah-murah. Lalu udahlah, saya nggak jadi jual. Kenapa? Terlalu murah. Sebaliknya, wah kok mahal-mahal ya. Wah, udah nggak, saya nggak jadi beli karena kemahalan. Ada kayak gitu Pak? Itu namanya apa? Jual beli mustarsil. Nah, ketika orang tidak tahu harga tapi tetap diikat, setelah dia tahu, dia merasa dia didolimi, maka bentuk pembodohan seperti ini disebut riba. Riba dalam arti yang luas, mencakup semua transaksi yang Allah haramkan. Baik. Terkadang ada pembeli yang menyerahkan harga kepada penjual yang kurang amanah. Akhirnya dia pasang harga yang tinggi. Atau penjual menyerahkan penentuan harga kepada pembeli karena penjual tidak tahu. Oleh pembeli diambil harga yang paling rendah. Ya monggo, sampean sendiri yang ngeregani. Ini ki pinten? Monggo kula niku mboten paham ya. Jenengan mawon sing matok rego. Jenengan sing ngregani. Jadi penjual enggak tahu harga terus diserahkan ke pembeli. Akhirnya oleh pembeli diapain? Dicekik sekalian. Jadi si pembeli memberikan harga yang terlalu murah, pembeli memberikan harga yang terlalu murah. Itu banyak terjadi. Dan andai kan penjual tahu, oh, kemarin kok kemurahan, maka dia punya hak khiyar ghaban. Dia punya hak khiyar ghaban. Khiyar karena pembodohan. Mas, kemarin barang yang saya jual ke kamu terlalu murah, tak kembalikan. Ini duitmu, mana barang saya? Boleh seperti itu. Wallahu a'lam.
Keterangan riba secara istilah dalam makna luas juga bisa kita sebutkan dalam hadis Abu Umamah secara marfu, man syafa'a li ahadin syafa'atan, siapa yang memberi syafaat kepada orang lain. Syafaat yang dimaksud di sini syafaat apa? Siapa yang memberi syafaat kepada orang lain? Syafaat urusan dunia. Siapa yang bantu orang lain dalam urusan dunia? Fa ahdalahu hadiyatan faqabilaha, lalu dikasih hadiah oleh orang yang diberi syafaat, kemudian dia terima. Faqad ata baban aziman minar riba, berarti dia telah mendatangi salah satu pintu besar riba. Dia telah mendatangi salah satu pintu besar riba. Masya Allah. Dengan apa? Menerima hadiah karena syafaat. Jadi begini ya. Masya Allah. Sebentar dulu, ngantuk, ada yang ngantuk. Ini sambil memantau kondisi jamaah. Syafaat itu ada 3. Pertama, syafaat antar sesama manusia dalam urusan dunia. Misalnya seorang pejabat, dia mempermudah urusan orang lain. Mas, aku pengen ngurus KTP tapi wangel ya mas. Lah kenapa? Disuruh ini. Wes kene, kamu besok tinggal foto. Nah, dengan jasa orang ini, dia ngasih syafaat kepada siapa? Orang yang nyari KTP tadi. Besok datang, begitu datang langsung foto. Selesai. Berarti di situ apa? Dia memberikan syafaat kepada temannya. Ini berpahala enggak? Jawabannya berpahala. Nabi SAW mengatakan, Ishfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat agar kalian dapat pahala. Contoh yang lain, di Nidaul Fitrah ada sekolah. Terus anak Anda mau Anda daftarkan. Pak, sudah tutup, sudah nggak bisa. Sudah. Nah, Anda nggak punya peluang untuk masukkan anak di sekolah ini. Akhirnya minta bantuan ke Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, tolong saya dibantu. Oke, siap. Nah, terus dibantu. Tolong ini dimasukkan. Nah, beliau punya hak veto. Apa yang beliau lakukan ini namanya apa? Syafaat. Tapi kalau beliau dibayar, nanti saya bantu. Wani biro. Wani biro ini apa? Riba. Yang ini riba. Ndi wonge arep diapak nih? Dan Allah Ta'ala berfirman, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha. Ini ada dalam Al-Quran, yang dipuji oleh Al-Quran. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka itu akan menjadi jatahnya. May yashfa' syafa'atan hasanah, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka yakun lahu nasibum minha, dia akan mendapatkan jatah kebaikan. Surat An-Nisa ayat 86. Nah, tapi ini nggak boleh apa? Bayar. Kalau bayar, riba. Dan misalnya di sebuah instansi aneka syafaat itu harus pakai bayar, nah berarti di situ terbang transaksi riba. Kamu mau mutasi kemana? Oh, saya mau mutasi ke sini. Oh, gampang ya. Syaratnya apa Pak? Nanti aja ketemu di rumah. Nah, terus syaratnya apa? Ngasih duit. Terus dimutasi ke tempat yang diinginkan. Yang kedua, syafaat di dunia dalam bentuk mengantarkan doa. Dalam bentuk mengantarkan doa.
Jadi ada orang yang meyakini arwah si A ini bisa mengantarkan doa saya kepada Allah. Akhirnya dia ketika berdoa mendekati arwahnya si A, entah di kuburannya si A atau dibuat berhala sebagai visualisasi si A. Nah, model yang seperti ini ditolak oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan nggak bener ada kayak gitu. Sehingga syafaat dalam bentuk mengantarkan doa ini nggak boleh. Kok bisa Pak disebut syafaat? Coba kita lihat ayat ini. Di surat Yunus ayat 18 Allah Ta'ala berfirman. Coba lihat surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah padahal tidak bisa ngasih madarat maupun manfaat. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Pemberi syafaat maksudnya apa? Yang nganterin doa. Jadi mereka ibadahnya di kuburan, ibadahnya di batu petilasan, ibadahnya di berhala. Bukan batunya yang disembah. Akalnya di mana kalau batunya disembah? Tapi yang disembah apanya? Arwah yang menjadi penunggu batu ini. Kenapa Pak mereka menyembah arwah tersebut? Karena keyakinan arwah inilah yang mengantarkan doanya kepada Allah. Maka makna syafaat di sini bukan syafaat di akhirat, tapi syafaat di dunia. Karena orang musyrik nggak percaya akhirat. Nah, syafaat yang ketiga di akhirat. Untuk syafaat di akhirat, para nabi bisa memberi syafaat, para malaikat bisa memberi syafaat, sesama orang mukmin bisa memberi syafaat? Bisa. Nah, syafaat seperti ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Ini hanya dengan izin Allah. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita hafal ya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nah, Nabi SAW menyebut orang yang memberi syafaat orang lain, misalnya tes apa gitu gak lolos, aku wis bolak-balik ping 5 datang ke kantor gak lolos. Baik Pak, bisa dibantu? Oh alhamdulillah Bapak menawarkan bantuan, tak tolong saya dibantu. Ya sudah, terus dibantu. Tapi apa? Bayar. Boleh nggak bayar kayak gini? Boleh nggak bayar kayak gini? Nggak boleh. Kenapa? Riba. Karena ini termasuk di antara bentuk sogok. Ada salah satu teman yang cerita, Pak nanti saya bantu, tapi ya tolong paham sendiri ya Pak, dan gak usah diviralkan. Jadi takut sekali dengan yang namanya foto, dengan yang namanya video, jangan diviralkan. Dia ketakutan. Nah, kita berharap semoga praktek seperti ini segera hilang dari negeri Indonesia tercinta. Karena gara-gara praktek seperti ini, semua layanan publik jadi gak normal. Semua layanan publik jadi gak normal. Baik, nah ini penjelasannya di bawah ini ya. Menolong orang lain menjadi penghubung dalam kebaikan, kalau dibayar nanti masuk kategori riba. Kita jaga baik-baik layanan publik, jangan sampai rusak disebabkan karena model orang yang memberi nyogok agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan aparat yang menerima, status harta itu adalah statusnya harta haram. Statusnya harta haram.
Itu semua disebut riba meskipun tidak ada hubungannya dengan utang atau transaksi benda ribawi. Karena itu penghasilan yang haram. Transaksi najash, jual beli khamr, semuanya haram. Hasil pembodohan atau ucapan terima kasih karena ditipu pejabat, karena dibantu oleh pejabat juga haram. Nah, wallahu a'lam. Kemudian riba secara istilah dalam makna yang lebih sempit. Inilah riba yang diberi ancaman besar, seperti tantangan perang di mahsyar, berenang di sungai darah, di alam barzah, laknat Rasulullah SAW, dan aneka ancaman yang lainnya. Inilah riba yang dosanya lebih besar daripada zina. Ka'ab al-Ahbar, ini seorang tabi'in, mantan pendeta Yahudi. Dan beliau itu pernah menyampaikan kepada Umar sebelum Umar meninggal, wahai Amirul Mukminin, umur Anda tinggal sekian hari. Amirul Mukminin tanya, dari mana kamu tahu? Dari Alkitab. Umar tanya lagi, apakah dalam Taurat namaku disebut? Tidak, tapi ada isyarat tentang sifat-sifatmu. Jadi Masya Allah, sampai disebutkan, Amirul Mukminin, umurmu tinggal 3 hari, tinggal 2 hari. Itu Umar gak percaya. Sampai ketika terjadi penusukan, barulah ternyata hari H, sesuai yang dikabarkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Dan Masya Allah, Umar ketika ditusuk ya, ada 6 tusukan atau berapa ya, karena kan dalam posisi sholat. Tusukan awal itu dari belakang, kemudian setelah itu ditusuk dari depan, sampai tusukan di bawah pusar, dan itu yang menyebabkan kematian. Dan sudah dibubui racun. Maka tersungkurlah Amirul Mukminin, kemudian dibawa ke dalam rumahnya dalam posisi darah keluar dari badannya dan racun menyebar ke badannya. Kemudian ada orang yang biasa ya, kalau ada orang yang dia tokoh besar kan dibangunkan, ayo bangun, bangun, jangan mati, ayo bangun. Tapi Amirul Mukminin karena dalam posisi seperti itu ya beliau hanya bisa diam, pingsan. Akhirnya ada orang yang memberitahu, kamu pengen bangunin Umar? Iya, caranya begini, minta dia untuk sholat. As-salah ya Amirul Mukminin, salat wahai Amirul Mukminin. Langsung melek. As-salan nas, apakah orang-orang sudah pada sholat? Sudah. La hadza fil Islam man taraka shalah. Tidak ada jatah dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Dipanggil suruh sholat langsung melek. Beda dengan kita, ayo sholat, malah kerukupan selimut. Nah, kembali ke sini. Ka'ab al-Ahbar secara marfu' mengatakan, dirhamur riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu. 1 dirham riba dimakan oleh seseorang dan dia tahu itu riba, asyaddu min sittatin wa thalathina zanyatan. Lebih buruk daripada 36 kali zina. Wah, berarti daripada riba mending zina dong, Pak. Subhanallah. Kalau gagal paham jangan terlalu jauh ya. Ini penjelasan kualitas maksiat, bukan motivasi untuk maksiat. Dan ada banyak hadis seperti ini membandingkan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bukan motivasi untuk berbuat dosa, tapi isinya penjelasan tentang kualitas, tingkatan kualitas dosa. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita mau bahas riba yang halal. Wah, ini pembahasan apa meneh riba halal. Insyaallah. Kalau Anda penasaran, tolong sabar ya, kajiannya tahun depan. Tahun depan atau bulan depan? Bulan depan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ada pertanyaan. Bolehkah kita meminjamkan uang dengan mengkurskan nilai emas waktu meminjamkan dan pengembalian? Misal teman pinjam 5 juta, maka saya sesuaikan dengan nilai emas yang mendekati nilai pinjaman. Kalau nilai emas saat ini 1 gram 1,4 juta, maka teman saya pinjam 4 gram emas senilai 5,6 juta. Dan perjanjian pengembalian tanpa batas waktu, terserah si peminjam. Kalau ada rezeki, dia mengembalikan nanti sebesar 4 gram. Model seperti ini ya, masuk kategori riba. Ribanya di mana, Pak? Sama seperti jual beli emas, tidak tunai. Sehingga dia serahkan dalam bentuk uang, tapi nanti minta pengembalian dalam bentuk emas. Ya tidak boleh. Itu kan berarti antara emas dengan uang tidak tunai. Antara uang dengan emas berarti tidak tunai. Dah? Atau cara yang lainnya, mendekatinya yang lainnya adalah memahami yang kedua, terjadi riba adalah karena ada tambahan. Misalnya tadi kan dikonversi emas 4 gram. Emas 4 gram kan naik terus harganya. Dia menerima dalam bentuk uang 5 juta. Karena dikurskan ke emas, nanti pada saat pengembalian jadi 7 juta. Dan itu masuk kategori riba utang piutang. Wallahu a'lam. Sistem all you can eat pada rumah makan, apakah termasuk gharar? Jawabannya betul, gharar, tapi gharar ringan. Dan gharar ringan dibolehkan. Gharar yang ringan itu boleh. Karena kalau gharar itu nggak boleh 100%, maka kita nggak bisa transaksi. Contoh, Pak, Anda beli apapun pasti ada unsur gharar. Sehingga karena di situ ada unsur gharar, nggak mungkin bisa dihilangkan. Transaksi apa yang tanpa gharar? Misalnya jual beli makan dibungkus, nasi bungkus atau kacang-kacangan bungkus, kemudian keripik-keripik bungkus gitu ya. Sudah? Yang Anda lihat apa? Bungkusnya. Pernah di-scan nggak isinya? Atau dibuka dulu? Tidak. Maka ketika Anda hanya melihat bungkusnya, tapi Anda tidak tahu isinya, ada sisi ghararnya nggak? Ada. Gharar ini boleh karena masuk kategori gharar kecil. Beli duren, gharar nggak? Gharar pol. Anda beli durian yang dibawa pulang utuh, nggak dibuka. Mau saya makan besok, ya sudah dikasihkan dalam bentuk utuh. Beli degan juga sama. Sing kelamut, Pak, digolekno tuk 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 tuk. Ini kelamut dah. Ternyata sampai rumah kelopo. Jadinya sisi gharar seperti itu selalu ada, sebab manusia tidak tahu hal yang gaib. Maka dalam semua transaksi yang mereka lakukan pasti ada sisi gharar. Tapi gharar yang kecil diizinkan. Nah, all you can eat itu masuk kategori gharar kecil. Kenapa bisa disebut gharar kecil? Karena all you can eat, orangnya sudah bisa ngukur. Masuk 100.000, boleh makan sepuasnya. Sak gede-gedene wong, dia tidak akan mungkin makan melebihi dari kemampuan dia ketika makan. Sehingga penjual sudah bisa ngukur 100.000 itu ya paling saya dapat untung 20.000, dapat untung 30.000, tergantung dari masing-masing orangnya. Insyaallah masuk kategori gharar kecil. Wallahu a'lam.
Sebentar, ini agak susah dieja ini. Bagaimana hukum menerima uang dana apa ini? Dana pensiun ketenagakerjaan. Susah ya. Anda bisa mengkonversi jadi bahasa Inggris? Coba Pak, nanti sambil diijah ya. Agak susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan pekan lalu, jika kita telanjur pernah beli emas di Antam, bagaimana status emas itu? Bolehkah menggunakannya di sesuatu yang lain? Pada posisi ketika dulu Anda nggak tahu, insya Allah tidak masalah. Karena ketika nggak tahu, dalam urusan transaksi yang saling ridho, tapi di situ nggak tahu ada pelanggaran, maka status akadnya sah dan halal konsekuensinya. Konsekuensinya berarti barang yang Anda terima. Tapi kalau sudah tahu tapi dilakukan, ya nggak boleh. Anda harus kembalikan ulang. Pak, kemarin saya nggak boleh Pak, tak kembalikan, kita minta uangnya. Terus transaksi dengan cara yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah dari vendor kepada karyawan termasuk riba? Jawabannya betul. Ini ghulul ya. Misalnya karyawan bagian pengadaan, lalu dia yang menghubungkan dengan vendor. Nah, vendornya ngasih hadiah. Apapun hadiah nggak boleh diterima. Terus gimana? Serahkan ke perusahaan, karena itu hak milik perusahaan. Ini kalau swasta. Kalau karyawan negara gimana Pak? Ya nggak boleh. Ya serahkan ke perusahaan, serahkan ke negara kalau gitu. Cara nyerahkan ke negara gimana? Hah? Nggak bisa. Maka di bagian pengadaan mungkin basah, tapi ingat jika itu didapatkan dengan cara seperti ini, dia dapat fee, dapat sogok, dapat tips dari para vendor-vendor. Ini uang haram ya, termasuk harta ghulul. Karyawan diberi amanah perusahaan untuk membeli barang dengan harga yang sudah ditentukan perusahaan, 100.000. Akan tetapi karyawan tersebut bisa mendapatkan harga 90.000. Kelebihan 10.000 diambil atau bagaimana? Kembalikan ke perusahaan. Karena Anda itu wakil karyawan, maka harus dinyatakan sesuai kondisi real. Realnya 90, laporkan 90. Realnya 100, laporkan 100. Kalau lebih Pak, 120, laporkan lebih 120. Nanti kelebihannya Anda minta rembes, Anda minta kembalian dari kantor. Tapi kalau kemudian main kucing-kucingan, sampai kadang pihak kasir itu menawarkan, Pak, ini notanya mau diisi berapa? Notanya mau diisi berapa? Ada penawaran kayak gitu? Hah? Mohon maaf Pak, kami tidak menerima nota kosong. Nah, pas hitung-hitungan, Pak, harganya sekian, ini notanya mau diisi berapa? Subhanallah. Jadi Indonesia masyarakatnya belajar kayak gitu dari kecil ya, sehingga susah untuk diubah. Saya sempat bilang ke sebagian atau para ASN, mereka kan sering beralasan seperti ini. Ini sudah sistem dari dulu seperti ini, dari dulu seperti itu. Jadi kita cuma ngelanjutin sistem saja. Ya, maka kami sampaikan, jika memang betul itu sistem Pak, berarti kan ada rantai maksiat dari senior-senior Anda dulu turun-turun ke senior-senior yang lain sampai ke masa Anda, lalu Anda masuk dalam rantai itu, nanti turun ke generasi bawahnya, turun lagi ke generasi bawahnya. Selama seperti ini nggak selesai, ada dosa jariyah untuk para senior-senior tadi, karena dia bagian dari sistem yang rusak tadi.
Makanya tolong diwaspadai berkaitan dengan pekerjaan seperti ini. Ada seorang satpam sebuah komplek yang menunjukkan satu rumah yang memang hendak dikontrakkan oleh pemiliknya di komplek tersebut. Apakah bisa disebut syafaat? Lalu apa hukumnya jika kami ingin memberi sesuatu sebagai ucapan terima kasih? Ya ini bukan syafaat kan, tapi pemasaran ya. Satpam ikut memasarkan kontrakan yang ada di komplek. Nah sekarang yang punya rumah ngasih ke satpam boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kok bisa Pak? Tugas satpam bukan itu. Maka apa yang dilakukan itu di luar dari tugas pekerjaannya. Sehingga ketika Anda ngasih sesuatu ke dia, insya Allah tidak masalah. Terlebih lagi satpam itu sifatnya freelance atau karyawan tetap? Biasanya freelance. Dia freelance. Saya agen reseller. Saya berjualan hanya melalui update status dengan menampilkan foto dan menjelaskan spesifikasinya. Jadi tidak ada barang di rumah saya. Ketika ada yang beli, transaksi pembayaran dilakukan setelah atau saat terima barang. Apakah kasus ini terdapat riba? Jika posisi Anda sudah dapat izin dari pemilik barang, sudah dapat izin dari pemilik barang ya. Misalnya Anda datang ke toko A, di toko A itu ada banyak item. Terus Anda minta izin ke ownernya, Pak, barang-barang Bapak boleh nggak saya ikut pasarkan? Dipasarkan di mana Mas? Pokoknya barang tetap di sini, nanti saya pasarkan. Ya udah nggak apa-apa, difotoi semua. Setelah itu digunakan update status tadi. Ada orang yang pesan ini, maka dia yang menghubungi pemilik toko, tolong kirim ke sini, tolong kirim ke sini. Berarti posisi Anda sebagai apa? Wakil dari siapa? Pemilik toko untuk menjualkan barang. Maka dalam hal ini Anda tidak termasuk melakukan praktek riba dan Anda dapat fee sesuai yang disepakati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya jika seorang ibu menerima uang dari anaknya yang bekerja di bank? Apakah uang tersebut termasuk haram jika ibu bersedekah dengan uang tersebut? Ya, kalau sudah tahu anaknya kerja di tempat yang haram, terus dia ngasih hadiah dan tidak punya sumber pendapatan yang lain, jumhur melarang, nggak boleh diterima. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan, dan itu pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Mereka membolehkan karena nanti status yang berdosa adalah yang memberi. Tapi kalau kita pakai pendekatan jumhur, sebaiknya tidak diterima. Dan ada sisi edukasi. Anak kalau kemudian ngasih hadiah ke orang tuanya, ke orang tua nggak mau menerima, mikir kan dia, kenapa ini? Ya, karena pekerjaanmu dinilai haram oleh ibumu, maka keluarlah kamu dari situ. Kalau ya bank syariahnya sudah sesuai syariah atau belum? Bolehkah menerima pesanan suatu barang tapi barangnya belum dimiliki? Anda produsen atau bukan? Kalau Anda produsen boleh ya. Misalnya Anda produsen kue, terima pesanan, padahal kuenya belum dibuat, boleh. Karena akadnya akad apa? Istisna, akad istisna, akad memproduksi barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki kenalan dengan seseorang dan orang tersebut menawarkan bantuan untuk perpanjang SIM hanya dengan foto KTP. Akan tetapi ada biaya tambahan dan orang yang saya kenal memiliki jabatan yang cukup tinggi. Apakah biaya tambahan ini termasuk riba? Itu mungkin perlu dilaporkan ke KPK.
Kalau menurut KPK enggak masalah, lanjut. Tapi kalau menurut KPK, oh ini termasuk pelanggaran, berarti tadi memberi syafaat tapi minta bayaran, riba ya. Tolong bersabar ya untuk ngurusi administrasi negara. Jadi lakukan yang normal dan kita ajarkan kepada para aparat untuk melakukan yang normal sambil mengedukasi mereka. Artinya sebisa mungkin nggak ngasih tips, nggak ngasih sogok, itu yang kita pertahankan sambil mengedukasi mereka. Kadang kita sendiri juga nggak enak gitu ya. Saya sudah dibantu banyak tapi kok nggak ngasih apa-apa. Sehingga saat ketemu ya neng-nengan gitu aja. Udah Pak ya, terima kasih. Kita pergi, udah. Orang yang lihatin, oh, cuma terima kasih. Mungkin batinnya kayak gitu ya. Lah, tapi saya mau ngasih haram. Saya buat SIM A. Saya buat SIM A itu 5 kali bolak-balik datang. Ya pakai cara normal, tes tulis, kemudian tes praktek itu, maju mundur, naik begini suruh tarik handrem, angkat kakimu. Sekarang digas, gagal, berkali-kali gagal, sampai 5 kali, mungkin bosen lulus. Mungkin petugasnya bosen, terus ya sudah. Tapi alhamdulillah di bagian akhir ya gagal, jadi digabungkan jadi berhasil. Setelah lulus dikasih SIM, bayar normal. Dan saya merasa petugas ini berjasa karena beliau ngajarin caranya biar kamu itu bisa itu kayak gini, dikasih teorinya. Andai kan boleh ngasih, tak kasih itu orangnya. Tapi mohon maaf karena nggak boleh ngasih ya, saya nggak mau ngasih. Sebab itu memang sudah jadi tugas beliau untuk mengawasi ujian praktek. Karena nggak boleh ngasih, saya tidak kasih. Dan namanya masih sering saya ingat ya. Beliau petugas di Polres Klaten, karena KTP saya KTP Klaten. Walhamdulillah. Lewat calo. Nanti calonya juga membayar orang dalam ya. Lewat calo termasuk ya? Calonya orang dalam atau orang luar? Luar, tapi dia nanti ngasih ke orang dalam ya? Wallahu a'lam. Ya jawabannya wallahu a'lam. Apa ini? Menerima dana atau BPJS ketenagakerjaan sudah resign dari bekerja. Baik. Kalau pensiun insya Allah tidak masalah ya. Pensiun itu kan hadiah dari pemerintah bagi aparatur negara yang dia sudah bekerja selama puluhan tahun. Maka kemudian kesejahteraan dia di hari tua tetap dijamin oleh negara. Nah, kemudian untuk BPJS Ketenagakerjaan datang mungkin sekitar 5 orang ke kantor ANB dan mereka berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian konsultasi, apakah skema kami seperti ini sudah benar atau belum. Nah, dari situ saya jadi tahu kira-kira dana iuran BPJS Ketenagakerjaan itu kemana perginya. Kalau dari skema akadnya bagus. Jadi mereka ingin memberikan jaminan sosial untuk para tenaga kerja agar ketika ada resiko apapun bisa di cover dengan baik. Cuman masalahnya di lanjutannya. Dana yang terkumpul itu dikembangkan di mana? Sudah ada aturan baku yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa dana ini dominan harus diarahkan ke obligasi. Obligasi itu apa? Surat utang. Nah, obligasi kan ada tambahan ya, ada tambahan. Kalau akadnya utang kemudian ada tambahan, ya kami tegaskan
Kita sebagai muslim paham lah, utang ada tambahan kan tidak boleh, karena obligasi itu utang. Akhirnya kita sampaikan, jika demikian berarti kalau ada peserta yang ikut kemudian dia mendapatkan resiko atau dia pensiun, dapat apa? Dapat nilai klaim seperti yang tertera, hanya boleh menerima senilai biaya pokoknya saja. Dulu Bapak store berapa? Per bulan sekian ribu. Baik, akumulasi selama Bapak store berapa, hanya itu yang boleh diterima. Jadi seperti nabung, nilai total tabungan itu yang boleh diterima. Kelebihannya ada potensi itu berasal dari bunga-bunga tadi. Nah itu yang kita nggak setuju. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada buku nih yang datang dari Probolinggo. Kemarin ada yang dari Probolinggo? Nggak ada. Paling jauh mana ini? Surabaya.